Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh. Ya, Masya Allah, sudah ada Teh Aisyah Ramadhani dari Cimahi. Wah, iya ini langsung ada di live Indah Sari. Terus Kang Fahrul Zailani, Mbak Fauzia Mustika Putri dari Semarang, ada Teh Fitri dari Bandung. Aku juga belum rename nih, ya Allah. Terus Teh Maria Ulfa Mauluda, terus Mbak Nabila dari Malang, dan Teh Indri ya tadi, sama Teh Farah Takia. Insya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin, di Jumat malam kali ini kita masih bisa bertemu ya. Allah tolong juga kita bisa bertatap maya. Insya Allah dalam keadaan terbaik, dengan kondisi terbaik teman-teman. Semoga Allah tolong dan mudahkan kita nanti dalam pembelajaran hari ini. Oke, sebelum mulai, ya mari sama-sama kita rename dulu nama, termasuk aku ya ini, belum di rename. Nama underscore domisili. Jadi yang belum rename, yuk sama-sama kita rename, aku temenin ya. Soalnya aku juga belum rename ini. Ya, nama underscore domisili. Oke. Biar kita bisa mengetahui, barangkali ada teman yang dari asal yang sama gitu, tapi belum pernah ketemu. Nah, bisa jadi jalan buat silaturahim kan ya. Dan apa sih, insya Allah silaturahim itu ya manfaatnya kemana-mana, ya memperpanjang umur, memperpanjang rezeki juga gitu, bukan memperpanjang rezeki ya, menambah rezeki dalam bentuk banyak. Jadi bisa di rename juga namanya. Oke, Masya Allah udah jam 20.09. Di Jumat malam kali ini, Insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan Halalin Talks, yaitu Inspire Psychology, masih di tahapan tujuan dan pembukaan ya. Ini udah jilid keempat. Episode keempat untuk tahap awalnya, ya, tahap tujuan dan pembukaan gitu ya, biar makin kokoh, makin menancap, dan makin apa ya, fondasinya tuh makin kuat gitu. Kalau fondasinya kuat kan insya Allah ngebangun ke atas atau misalkan buat ngelanjutin atau ngelakuin sesuatu tuh jauh lebih kokoh gitu, nggak kesana nggak ke sini, atau misalkan ketemu apa di kehidupan tuh ya gampang belok kanan belok kiri. Kalau misalkan udah ada fondasinya, insya Allah makin kokoh gitu. Nah, makanya ini pembukaan dan tujuan dari Inspire Psychology itu dibagi jadi beberapa jilid, dan sekarang juga masih jilid keempat yang ngebahas tentang tujuan dan pembukaan. Oke, sebelum kita mulai, sebelum diserahkan kepada Teh Fitri, mari sama-sama kita minta tolong kepada Allah agar Allah karuniakan kita ilmu yang bermanfaat, dan juga Allah tolong kita dalam pembahasan beberapa menit ke depan gitu ya, selama malam ini. Mari kita minta tolong juga, mari sama-sama kita minta tolong kepada Allah agar Allah mengkaruniakan kita petunjuk, kemudian ketakwaan, kemuliaan, dan juga kekayaan hati. Mari kita buka forum belajar kita dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita doa sebelum belajar. Doa sebelum belajar mulai. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, karuniakanlah kami ilmu yang bermanfaat dan jauhkanlah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan mari sama-sama kita minta petunjuk kepada Allah, karena sesungguhnya Allah yang Maha mengetahui, Allah yang Maha menunjukkan jalan-jalan terbaik untuk kehidupan kita. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ginnah. Ya Allah, karuniakanlah kami huda, ya Allah, petunjuk,
Karuniakanlah kami tuqa, ketakwaan, karuniakanlah kami afaf, kemuliaan, dan karuniakanlah kami ghina ya Allah, kekayaan hati. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, teman-teman, semoga Allah tolong dan bersamai kita dalam belajar dan mengimplementasikan ilmu yang sudah kita pelajari karena, ilmu itu kehidupan gitu ya. Kalau kata Ustadz Nuzul, kita bisa lihat orang berilmu itu dari kehidupannya gitu. Ya mungkin beliau nggak bilang by lisan, tapi tindakan atau kehidupan beliau tuh mencerminkan. Nah, semoga ilmu yang akan dibahas nanti jadi ilmu yang bermanfaat yang kita implementasikan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, mungkin reminder juga bagi barangkali ada teman-teman yang mungkin keskip episode-episode sebelumnya karena ini saling berkaitannya, berkesinambungan. Jadi bisa disimak di YouTube Teman Halal itu insya Allah udah ada langsung di langsung di-upload biar memfasilitasi teman-teman untuk memurojaah atau menyimak materi yang teman-teman ketinggalan. Oke, seperti itu pembukaannya. Mungkin selanjutnya aku serahkan kepada guru kita malam hari ini, kepada Teh Fitri. Dipersilahkan. Maafkan tadi di aku putus-putus. Oh, di Teteh putus-putus. Dan ini emang sinyal akunya lagi problem. Tapi udah diserahkan ke aku ya? Iya, Teh. Maaf ya tiba-tiba diserahkan. Tapi semisalkan ini kalau misal harus off cam nggak apa-apa Teh. Oke, enggak ini justru di yang audionya gitu. Oh, di audionya. Beda device. Siap-siap. Oke. Insya Allah jelas ya sejauh ini ya. Kalau yang jelas bisa ditulis aja. Siap, insya Allah jelas. Chat di reminder. Udah mulai saja. Halo Teh, sempat putus. Ya sempat terputus ya. Maafin. Ya nggak apa-apa. Tadi ganti dulu jaringan. Sekarang gimana? Udah ya? Iya Teh. Oke, alhamdulillah. Udah, alhamdulillah. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Izin sapa-sapa dulu ya. Kita awali dengan doa dan kebaikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Semoga keselamatan, rahmat Allah, dan juga keberkahan tercurah limpahkan kepada teman-teman yang sudah hadir di sini. Insya Allah ya. Dari mana aja nih? Ada yang dari Semarang, dari Kuningan, dari Malang, dari di Bandung ya tentunya. Dan aku baru tahu ya, Aisyah tuh dari Cimahi ya. Deket ya, sebenarnya bisa kongko nih kita ya. Teh Aisyah, barakallahu fikum dari Cimahi dan dari teman-teman yang lainnya. Semoga tadi keselamatan, rahmat Allah, dan keberkahan tercurah limpahkan untuk teman-teman yang sudah hadir, maupun untuk teman-teman yang ini ya, yang masih OTW hadir gitu ya, masih mengikhtiarkan hadir, semoga dimudahkan dilancarkan, dan juga untuk teman-teman yang berhalangan hadir, semoga dimudahkan dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Selanjutnya, mari kita awali kebersamaan kita seperti biasa ya, dengan syukur.
Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan karunia-Nya lah setiap kebaikan menjadi sempurna. Alhamdulillah. Salah satunya Allah sempurnakan perjumpaan kita di malam hari ini lewat Zoom ini ya, Masya Allah. Teman-teman, dalam melakukan setiap kebaikan itu atau setiap amal soleh itu ya nggak bisa kita mengandalkan diri kita sendiri ya. Pure kita butuh pertolongan Allah. Dari link yang di-share di grup, ya kan? Setiap pekannya, itu bagi Allah mudah sekali untuk memilih siapa yang mengklik linknya gitu ya dan bergabung bersama untuk belajar bersama secara live. Karena ada teman-teman kita yang sebenarnya pengen banget gitu ya buat hadir, tapi Allah sedang amanahkan dengan aktivitas lain gitu ya yang lebih prioritas. Dia kita harus bersyukur ya, salah satunya Allah karuniakan kita untuk bisa berkumpul di malam hari ini di Zoom ini ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman semua, seperti biasa pengen mengajak teman-teman untuk sharing apa nih teman-teman yang paling disyukuri di saat ini, di hari ini ataupun di sepekan terakhir. Boleh banget sharing di kolom chat, nanti kita maknai bareng-bareng ya. Insya Allah juga jadi jalan didoakan gitu sama teman-teman yang lain di sini ya, boleh banget. Kalau aku pribadi yang lagi disyukuri banget pekan ini ya, aku lagi memaknai soalnya momennya sampai sekarang tuh masih kebawa gitu. Alhamdulillahirrabbilalamin, Allah karuniakan kesempatan untuk bisa tadabur Quran surat An-Nur. Bentar ya. Teman-teman, buka dulu. Alhamdulillah Allah karuniakan kesempatan untuk menyimak ya. Tadabur Quran surat An-Nur ayat 35, 36. 37, 35, 36, 37. Yang Masya Allah gitu, benar-benar ternyata bikin merinding banget tentang cahaya An-Nur ya. Salah satu amanah Allah juga, di namaku ada kata nurnya gitu kan. Fitri Nur Afifah. Dia makin tertancap lagi, makin tertapar-tapar lagi juga gitu ya ketika memaknai hal ini. Khususnya untuk perempuan sih ya ini ya, tentang ada bahasan tentang cahaya dari rumah gitu. Di ayat 36-nya cahaya itu di rumah-rumah yang di sana diperintahkan Allah. Ternyata rumah gitu kan, rumah itu kayak Masya Allah banget sih. Gitu. Pemaknaannya alhamdulillah sama Allah dibukain lagi jalan-jalan lain yang akhirnya lebih memaknai lagi gitu ya terkait ayat tersebut. Yang Masya Allah semakin digali Al-Quran tuh semakin dalam, itu tidak pernah habis-habisnya ya, tidak pernah ada kering-keringnya gitu dari Al-Quran. Jadi semakin yakin bahwa petunjuk hidup kita dan jawaban dari seluruh permasalahan kita tuh sebenarnya ada di Al-Quran. Gitu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga Allah karuniakan kita semua keyakinan dan juga semangat ya untuk bisa tadabur serta memaksimalkan interaksi kita dengan Al-Quran ya. Amin. Baik. Kita simak. Ini baru ada dari Teh Dila, teman-teman yang lain boleh banget ya kalau mau share syukurnya di kolom chat biar kita maknai bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim dari Teh Dila, Sinansari di Lampung. Insyaallah Dila. Alhamdulillah Allah tolong buat nyimak record FN pekan lalu. Insyaallah.
Berarti tentang halal lifestyle ya, Dil ya, karena lo ya. Jadi merenung tentang tujuan kondisi sehat yang sedang diperjuangkan. Insyaallah. Tabarakallah. Ya, penting banget ya ngomongin tujuan ya, Tadila ya. Karena ya kalau misalnya kita melakukan kebaikan apapun itu, tapi nggak jelas tujuannya, ya nanti kita kayak bingung sendiri gitu ya. Atau bahkan ada kehampaan gitu di sana. Karena nggak jelas, kayak misalnya fasilitasnya udah ada nih ya, fasilitas kebaikannya udah ada. Misalnya Allah amanahkan kita mobil yang apa ya, yang full fasilitas banget, misalnya Lamborghini lah ya, punya mobil Lamborghini full bensin, terus juga di dalamnya tuh aksesorisnya tuh sangat-sangat bisa memenuhi kebutuhan kita lah ya, yang kayak pengen nonton, pengen ini, pengen itu, gitu. Terus ada supirnya juga, kalau kita nggak bisa nyetir ya, ada yang supirnya yang nyetirin. Dan pas ditanya mau kemana, terus kita, ya udah puter-puter aja Pak, gitu kan. Bensinnya habis nggak jelas ya, nggak tahu gitu mau kemana. Ya sama ya, tentang sehat sekalipun harus dimaknai lagi tujuannya apa gitu. Ya, Masya Allah. Kan lalu kita bahas tentang makanan ya, lebih ke makanan. Jadi teman-teman yang belum hadir ya, belum bisa hadir secara langsung, bisa banget tadi kata Vini disimak ya recordnya di YouTube. Gitu. Dan yang teman-teman yang udah hadir, silahkan bisa dimurojah juga gitu ya buat pemaknaan lagi. Masya Allah. Barakallahu fikum, Dila. Ini amanah besar ya tentang murojaah tuh ya, alhamdulillahirabbil alamin, kalau kita digerakin untuk bisa murojaah tuh alhamdulillahirabbil alamin ya. Buat nyimak record, karena saking sekarang tuh akses mudah ya kan? Jadi kadang saking mudahnya kita terlena. Udah ada recordnya, nanti aja gitu kan. Ya udah nanti, semua nanti ya. Tahu nggak ada yang kita kerjain sama sekali. Ya Allah. Jadi setan tuh salah satu cara menggoda kita tuh dengan melalaikan kita dan membuat kita menunda. Ya udah nanti, sampai akhirnya tuh kita lupa gitu ya buat ngerjain itu. Kalau teman-teman di sini ada yang tahu kisah atau pernah nyimak kisah Ka'ab bin Malik tuh ya, kisah yang cukup fenomenal dan juga sangat menguras, menyayat hati dan penuh hikmah ya. Itu ada kisahnya di Quran surat At-Taubah. Di At-Taubah itu tentang taubat ya teman-teman. Itu di dalamnya ada kisah Ka'ab bin Malik. Itu tentang menunda ya. Hati-hati. Makanya kalau misalnya kita punya niat baik, langsung minta tolong sama Allah agar Allah mudahkan kita untuk melakukan. Salah satunya ketika itu berkaitan dengan ilmu, maka perjuangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mau tadi ya mau murojaah. Nah, para ulama juga menekankan ya, selain kita terus menambah ilmu, gitu, tapi jangan pernah lupakan untuk mengulang apa yang telah kita pelajari, alias murojaah tadi. Karena untuk dapat pemaknaan itu nggak bisa sekali. Ya. Oke, Allah karuniakan kita pemaknaan sekali, tapi ketika kedua kalinya, ketiga kalinya, keempat kalinya, itu tuh bisa berbeda-beda pemaknaannya, kan setiap momennya. Insya Allah semakin lama semakin utuh kalau Allah tolong. Makanya waktu syukur aku tadi di awal ya, tadabbur Quran surat An-Nur ayat 35-37, sebelumnya pernah tadabbur itu juga.
udah di-highlight juga di sini, udah dikasih tanda gitu kan. Udah, oh ini tuh penting gitu. Tapi pas kemarin dikupas lagi, hari Senin lalu ya, dikupas lagi gitu ya, hari Selasa. Kupas lagi lebih dalam gitu. Sama salah satu guru aku di Inspire Psikologi juga nih ya, namanya Bunda Iin. Semoga Allah mudahkan dan lancarkan segala urusan beliau. Kayak, ya Allah gitu. Langsung speechless sendiri, ya Allah gitu. Ternyata benar ya, ilmu Allah tuh luas sekali. Dan jangan-jangan ketika kita baca, kenapa itu belum ngena di hati kita, karena keterbatasan ilmu kita gitu, yang tadi ya masih terbatas, yang akhirnya kita belum sampai ke makna yang sesungguhnya tuh kayak gimana. Masya Allah. Jadi alhamdulillahirrabbilalamin, harus kita syukuri ya teman-teman. Barakallahu fikum Dila, semoga Allah istiqomahkan belajar dan juga murojaahnya ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik teman-teman yang lain, ada yang mau menyampaikan lagi syukurnya di kesempatan kali ini di awal sebelum kita lanjut ke bahasan kita. Karena kan syukur itu adalah alat ya, alat dari Allah untuk bisa mengekalkan suatu nikmat, mengikat suatu nikmat, dan juga menjadi penarik atau magnet pada nikmat-nikmat yang lain gitu, yang selanjutnya, yang sudah Allah siapkan untuk kita. Jadi boleh banget nih teman-teman share syukur-syukurnya di kesempatan kali ini. Entah itu tadi ya, entah itu di hari ini apa yang teman-teman sedang syukuri, atau di sepekan terakhir, itu boleh banget. Sebelum sambil menunggu ya, teman-teman ada yang share lagi syukurnya, pengen kita sama-sama syukur juga. Alhamdulillahirabbil alamin, Allah masih karuniakan kita ruh, akal, dan jasad. Alhamdulillah. Ruh yang membuat kita berkumpul di sini. Karena para ulama mengatakan ruh itu gak pernah salah gaul. Ruh itu gak pernah salah gaul ya. Jadi insya Allah nih ya teman-teman, semoga ini tuh karena ruh-ruh kita ya yang memang bertautan gitu ya satu sama lain ya. Sefrekuensi bahasanya mah gitu ya, frekuensi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maupun teman-teman yang nanti menyimak record ini ya, Allah gerakan untuk nyimak gitu. Artinya alhamdulillahirrahmanirrahim, Allah karuniakan kita ruh yang sefrekuensi gitu. Selanjutnya selain ruh, akal ya. Allah karuniai kepada kita tuh akal. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan akal kita bisa memaknai ilmu-ilmu Allah ya. Allah al-alim, Allah yang maha berilmu, yang Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ilmu Allah itu sangat-sangat luas, ya, luas dan dalam. Disampaikan di dalam Al-Quran bahwa jika lautan itu dijadikan tinta, seluruh lautan itu dijadikan tinta untuk menulis ilmunya Allah, itu nggak cukup gitu ya, sampai si lautan itu kering itu nggak cukup. Bahkan ketika ditambahkan dengan yang serupa nggak cukup juga. Insya Allah tabarakallah ya. Dan Allah titipkan kita akal untuk bisa mencerna ilmunya Allah, yang tentunya tujuannya juga untuk kembali lagi kepada Allah ya. Tuh, tauhid lagi ya, itu tujuannya. Ruh, akal, dan jasad tentunya ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allah masih karuniakan kita jasad ya. Tubuh ini masih Allah karuniakan sehat ya. Mungkin teman-teman yang sedang sakit, kita doakan semoga Allah jadikan sakitnya jadi jalan penggugur dosa dan pendekat ke Allah ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Jadi ya Allah gitu ya, masih Allah karuniakan tangannya ada jari-jarinya, jari-jarinya bisa digerakin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisa megang atau bisa ngegenggam pulpen. Ini satu yang harus kita syukuri juga ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Duh, mahal banget. Alhamdulillah masih bisa bernafas, masih bisa mengedipkan mata dengan normal ya. Bisa mendengar, teman-teman bisa mendengar. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih bisa apalagi mungkin yang baru makan pencernaannya lagi mencerna gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tanpa kita harus ngatur itu semua. Teman-teman coba kalau kita settingannya manual gitu ya. Aduh, susah banget kayaknya ya. Telat banget kayaknya untuk datang FN. Karena banyak yang belum disetting gitu. Oh, tadi jantung belum ke setting, paru-paru dan sebagainya. Masya Allah, tabarakallah. Ya, alhamdulillah ya Allah karuniakan kita bekal berupa ruh akal jasad di dalam diri kita seluruhnya. Selebih itu Allah kasih fasilitas-fasilitas lain ya. Allah kasih, alhamdulillah Allah kasih kuota, alhamdulillah Allah kasih jaringan ya, lancar bisa nyimak dengan baik. Allah kasih device juga ya, amanah berupa gadget, untuk kita bisa memaksimalkan untuk alhamdulillah. Ya, selanjutnya ada nih syukur dari Teh Vini ya, membuat kita tercinta. Alhamdulillah, pekan-pekan terakhir di Bandung, Allah tolong untuk bisa banyak berinteraksi dengan guru-guru secara offline. Allah gerakkan hati guru-guru buat doain aku langsung dan itu mahal banget. Masya Allah, tabarakallah. Soalnya kalau udah jauh sama guru belum tentu didoain langsung. Masya Allah, betul banget. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Aku nyimak kisahnya Teh Vini ini untuk ketemu guru-gurunya ya di sidang promosi salah satu gurunya ya jadi dokter. Wah, Masya Allah banget. Dalam ya. Mahal itu, Vin, kataku ya. Didoain langsung sama guru-guru. Gitu. Banyak bersyukur. Ya. Dan alhamdulillah ya, ini detik-detik. Detik-detik. Ya, waktu-waktu terakhir Vini di Bandung ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman di Bandung, kita bisa silaturahim dulu lah sebelum Vini pulang ke Sulawesi. Karena Masya Allah ya, nikmat offline tuh nggak akan tergantikan. Kemarin aku sampai sama Vini tuh sampai malam ngobrol-ngobrol ya Vin ya. Kita diakhiri dengan nyanyi nyanyi lagu Sherina. Jadi kita ke satu tempat gitu habis olahraga gitu kan, habis olahraga kita makan gitu ya, kita makan satu tempat dan akhirnya nugas juga di sana, sekalian nugas masing-masing. Udah gitu malam kita melihat ke sekitar ya, melihat ke sekitar dari tempat tersebut yang enakan banget memang ya view-nya itu. Terus nyanyiin lagu Sherina yang kalau anak 90-an atau 2000-an tuh tahu sih ya, lagu Sherina yang melihat lebih dekat tuh. So, ya. Pertanyaan lagunya tuh menarik karena banyak pertanyaan di situ kan. Mengapa bintang bersinar? Mengapa air mengalir? Mengapa dunia berputar gitu kan? Dan jawabannya lihat segalanya lebih dekat tuh. Dan kamu tuh akan mengerti gitu ya, insyaallah. Kamu tuh akan jauh lebih bijaksana katanya ya di sana. Insyaallah. Jadi teman-teman untuk bisa melihat lebih dekat tuh kita butuh guru. Karena kalau kita udah dekat doang nih ya, kalau maksudnya tuh dekat tuh di jaraknya gitu ya, dipersempit nggak bisa juga gitu ya kalau kayak gitu. HP yang tadinya di sini, oh lihat lebih dekat tuh jadi segini, malah nggak kelihatan teman-teman ya. Jadi maksudnya lihat lebih dekat itu ya perlu ilmu kayak gitu ya, perlu ilmu.
Kang Fadil nanya nih ya, olahraganya di mana tuh? Ada tempatnya ya Kang Fadil, kita ikut kelas. Kemarin habis body pump ya, angkat-angkat beban. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi Masya Allah ya, ini aku sedikit cerita sebagai opening ya, dan bentuk syukur juga. Banyak sekali pemaknaan kita ya, terkait angkat beban ya, Masya Allah. Kehidupan itu ya memang seperti angkat beban gitu ya. Selalu ada beban-beban dalam hidup kita. Dan untuk bisa melakukan olahraga angkat beban tuh perlu proporsi, perlu proporsional gitu. Proporsi yang pas. Karena kalau terlalu ringan nggak kerasa gitu kan, nggak kelatih ototnya. Terlalu berat itu otot bisa putus gitu. Bahaya gitu, paling bahaya. Saya tiba-tiba datang ke tempat gym, mau angkat beban gitu ya, mau angkat beban. Tahu-tahu langsung ambil yang 50 kilo. Buat latih otot bicep, misalnya otot bicep tuh otot kecil ya, di sini. Wah udah tuh, bisa bahaya. Jadi memang butuh proporsi. Dan proporsi ini kita butuh guru ya untuk tahu proporsi. Makanya malam hari ini pun kita ikhtiarkan untuk sebenarnya bisa memaknai dan akhirnya bisa mengimplementasikan gitu ya pada proporsi yang tepat. Makanya kan halalin talks ini tujuannya untuk menerapkan halal lifestyle di keluarga gitu kan ya, tujuannya untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan rohmah. Nah, proporsinya gimana? Karena sekali lagi kalau kekurangan itu nggak berasa gitu ya, kalau kelebihan bahaya di semua bidang apapun kayak gitu. Emang angkat beban apa faedahnya atau ngaruhnya gitu ke kehidupan? Ya tadi untuk dapat konsep proporsinya itu banyak banget yang bisa dimaknai, gitu ya. Mungkin contoh yang bisa analogi lain yang bisa kita gunakan dalam proporsi yang mungkin relate dengan kehidupan rumah ya, tentang masakan. Nah, ini Teh Dila nih ya, yang lagi implementasi tentang masak-masak ya. Jadi apa, kalau bumbu itu kekurangan jadinya hambar, nggak ada rasanya gitu kan. Tapi kalau kelebihan bahaya juga, keasinan nggak bisa dimakan gitu ya, kemanisan juga nggak enak gitu. Bisa diabetes. Jadi itu ya, proporsi. Kita juga sama ya, belajar itu agar kita tahu proporsi. Malam hari ini juga tujuan kita itu. Nah, dan kenapa emang rutinin olahraga gitu ya, itu pembahasan kita di halal lifestyle ya. Bagaimana proporsional antara kebutuhan ruh, akal, dan jasad. Nah, jasad juga butuh. Gitu. Bahkan kemarin ya ini alhamdulillahirrabbilalamin Allah tuh tunjukkan jalan pemaknaan yang tentunya itu jalan konsep inspire psikologi juga gitu ya, yang Ustadz Atu nyampein kalau kalau fisik kita sedang dalam keadaan lemah gitu ya, selemah-lemahnya, maka spiritualitas kita tuh meningkat. Nah itu, olahraga itu kan fisik kita tuh secara nggak langsung capek kan saat olahraga, ya nggak? Capek banget gitu. Apalagi kalau olahraganya yang high intensity gitu kan, capek banget. Tuh udah ngos-ngosannya tuh yang sengos-ngosan itu ya. Memang waktu hari Kamis lalu tuh, ya kemarin itu body pump-nya lagi yang endurance gitu ya, khusus endurance, meningkatkan endurance itu aku ngapainnya cuman capek banget ya Allah, tapi alhamdulillah udah beres gitu. Itu dia makanya Yumin kita istirahat nih butuh asupan nih, udah butuh makan nih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya itu. Tapi ketika visi kita sedang melemah gitu ya,
Allah itu bukakan pemaknaan-pemaknaan di situ. Nah, terus salah satu yang bisa kita maknai itu yang relate dengan bahasan kita malam hari ini, dapat satu kesimpulan ya, Vin ya. Sebenarnya kenapa sih kita tuh banyak mental illness sekarang, banyak yang ngerasa mental illness ya, banyak yang ngerasa eh, ya, sebenarnya itu jawabannya itu karena kurang aktivitas fisik, ya nggak sih? Kita tuh kurang aktivitas fisik manusia-manusia zaman sekarang itu. Sehingga waktu-waktunya itu dipakai ngegalau. Ngegalau. Yang tadi punya kaitan tentang ya mental illness dan lain-lain. Kayak gitu. Ya. Karena kurang aktivitas fisik. Dulu kita mainan tuh ada petak umpet gitu kan. Wah, itu kalori yang keluar banyak tuh kan. Gobak sodor gitu. Apa lagi? Banyak banget yang itu tuh membutuhkan fisik ya, lari-larian polisi-polisian di zaman aku SD gitu ya. Terus juga kalau SMP SMA tuh masih banyak aktivitas fisik. Sekarang ya kayak kita termasuk nge-Zoom kayak gini kan duduk doang gitu kan. Tapi selebihnya kalau misalnya duduk terus kayak gini, oh bahaya. Karena fitrahnya tubuh kita itu diciptakan untuk bergerak. Tuh. Jadi ada kaitannya teman-teman. Kenapa masalah generasi zaman sekarang itu apa-apa mental illness. Sebenarnya salah satu gitu ya yang jadi penyebabnya adalah kita kekurangan aktivitas fisik sekarang. Ya nggak? Ya nggak? Disadari nggak? Iya ya, di zaman itu kurang aktivitas fisik. Makanya alhamdulillah banget ya, lato-lato viral tuh aku senang banget ya jujur. Karena itu minimalnya tangan gerak ya. Nanti mungkin ada mainan lain ya yang bisa memaksimalkan motorik atau gerak dari bagian tubuh yang lain. Oke ya, alhamdulillah. Tadilah jadi seru banget, inget zaman kecil, iya ya, insyaallah. Kalau olahraga jadi jarang mumet, alhamdulillah. Ini juga ada penjelasan detailnya ya. Insyaallah nanti kita bahas di sesi halal lifestyle ya, insyaallah. Dari Al-Fahrul, katanya alhamdulillah masih ikut pencaksilat ya. Jadi ada kegiatan fisiknya nggak rebahan aja, alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum, Kang Fahrul. Semoga diistiqomahkan ya dalam pencaksilat. Salah satu ini ya, olahraga bela diri. Jadi kalau bela diri itu vibes perang gimana gitu kan. Terus saya bisa memaknai perjuangan para sahabat ya, dalam perang. Kalau aku ikut body combat tuh kerasa banget vibes perang yang ya Allah gitu ya, bagaimana perjuangan zaman dulu sampai akhirnya Islam bisa sampai ke kita detik ini, alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya biasanya Kang Fadil masih jogging juga udah bersyukur tapi tiba-tiba ngedrop saat satu ahad nekat jogging tiba-tiba mulai sakit. Nah ini juga ya tadi masalah proporsi ya Kang Fadil, alhamdulillah jazakallah khair sudah sharing tentang ini. Nah karena penting untuk tahu proporsi ya. Nah, lagi-lagi proporsi kalau kita maksain sesuatu padahal kondisi kita tidak sedang tidak sedang baik gitu ya, dalam kondisi baik dan cukup untuk bisa melakukan sesuatu, nah malah lebih drop lagi gitu kan, jadi malah sakit lagi. Syafaqallah, Kang Fadil ya. Semangat. Ya, niat baik. Semoga Allah mudahkan ya untuk bisa ngejim lagi. Oke. Terima kasih syukur-syukurnya teman-teman semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga Allah karuniakan kita kekuatan untuk senantiasa bersyukur.
Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita ke pembukaan. Masih pembukaan ya. Pembukaan yang isinya itu tujuan ya, tujuan dari adanya buku ini atau adanya perkuliahan ini yang akhirnya dijadikan buku gitu ya. Kuliah psikologi perkembangan dan pendidikan Islam kayak gitu ya. Sebelumnya mari sama-sama kita doakan salah satu guru kita yang jadi wasilah ya, jadi jalan Allah. Allah bukakan hikmah-hikmah dan pemaknaan terkait bahasan kita ini gitu ya, Halalin Talks, yaitu Ustadz Adriano Rusfi. Mari kita doakan beliau dan keluarganya agar Allah karuniakan kesehatan, Allah karuniakan kemudahan dan kelancaran dalam setiap urusannya. Ya. Mari kita doakan dengan keberkahan Quran Surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, teman-teman semua, silahkan dibuka kembali catatannya ya. Insya Allah di reminder lagi bahasan kita di Halalin Talks ini secara garis besar itu ada 4 domain ya. 4 domain yang akan kita bahas. Dan sudah dibagi-bagi domain-domainnya ya. Apa saja. Nah, terakhir itu kita baru bahas garis besarnya sampai domain B ya. Domain B. Domain B itu tentang manusia dari rahim hingga kubur. Kalau yang domain A-nya manusia dan tujuan penciptaannya. Ya. Jadi di domain C ini kita lanjutkan ya, domain C. Domain C ini bahasannya tentang yang tadi kita syukuri. Apa? Ruh, akal, dan jasad kemanusiaan. Ruh, akal, jasad, dan kemanusiaan ya. Bismillah, kita mulai ya. Jadi kita lanjutkan, yang berikutnya akan kita bicarakan adalah tentang domain C. Ruh, akal, jasad, dan jasad kemanusiaan. Oke. Memang betul kita ini tidak diberikan pengetahuan tentang ruh oleh Allah kecuali sedikit. Ya. Tetapi jangan mengabaikan pendidikan ruhiyah. Jangan mengabaikan psikologi perkembangan ruhiyah. 1, mulai dari ketika ruh itu ditiupkan. Jadi yang pertama di domain C1 itu bahasannya ketika ruh ditiupkan. Gitu ya. C1. Penting sekali untuk kita sadari, ya, kita pahami ruh itu ditiupkan karena hakikat manusia itu dapat kita pahami ketika ruh ditiupkan. Kadang secara fisik dia itu rendah. Iblis pun nggak mau sujud sama Adam karena secara fisiknya tercipta dari tanah yang hina. Tapi ketika ruh itu ditiupkan, manusia menjadi mulia. Ya, teman-teman ya. Jadi poin besar nih ketika ruh ditiupkan itu. Salah memahami ruhiyah manusia, kita tidak akan mengembangkannya. Manusia dari kehinaan kepada kemuliaan. Sebagai makhluk yang sering disalahpahami. Kalau nggak paham tadi, yang paling utamanya tuh ruh sebenarnya ya. Selama manusia tidak memahami ruhiyah manusia, kita akan tetap salah dan salah paham tentang manusia dan mendidik. Serta mengembangkannya secara salah.
Karena sebelum kita ngomongin teknis-teknis nih, gimana caranya gitu kan. Terus tahu dulu, harus clear dulu nih gitu, terkait konsep besarnya ya. Antara sifat langit dan sifat bumi, dua-duanya itu ada di manusia. Sifat langit dan sifat bumi. Manusia itu memiliki sifat langit, beberapa sifat Allah secara miniatur itu dimiliki oleh manusia. Ingat ya, miniaturnya. Kalau itu Allah itu yang maha, ya, maha segalanya. Kalau di dalam diri kita, di dalam diri manusia itu ada namanya sifat-sifat Allah, tapi sifat itu bentuknya miniatur. Ya. Tapi ada juga sifat Allah yang tidak dimiliki sama sekali oleh manusia. Itu yang perlu kita garis bawahi ya. Manusia punya sifat langit, tapi manusia juga sekali lagi punya sifat bumi atau sifat-sifat yang rendah. Ya. Maka manusia itu berjalan dari kisaran langit dan bumi. Laqad khalaqna fi ahsani taqwim, summa radadna fu asfala safilin. Manusia itu diciptakan sebaik-baiknya atau sebagus-bagusnya. Tapi dia itu bisa jauh lebih rendah dengan tahapan atau tingkat yang serendah-rendahnya. Jadi bisa lebih rendah dari binatang manusia itu. Ya. Nah gitu. Tarbiyah ruhiyah akan dibahas juga tentang pendidikan ruhiyah. Kenapa? Karena ini tadi salah satu yang utama gitu ya. Ketika ruh ditiupkan. Yang kedua, tentang manusia itu makhluk berakal dan bernurani. C2 ya. Manusia itu makhluk yang berakal dan bernurani. Bahkan tadi saya katakan seandainya manusia ini diaktifkan akalnya, diaktifkan akal dan nurani, dia bisa kok memperbaiki yang salah diajarkan oleh orang tuanya. Nah ini, makanya kita nggak bahas, wah inner child, bla 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 bla. Gitu. Nggak, istilahnya bahasa Sundanya itu nggak ngagugulung gitu. Nggak terus kita bahas kesalahan-kesalahan orang lain gitu. Nggak fokusnya di orang lain gitu. Karena Allah amanahkan kita akal. Kalau akal ini diaktifkan, ya, diaktifasi, nurani kita diaktifasi, maka tadi ya, sebenarnya dengan mudah kok bisa kita tuh memperbaiki hal-hal yang sebelumnya itu salah gitu ya. Entah itu orang tua kita yang salah atau lingkungan kita yang salah, itu bisa dengan izin Allah. Ya, dia harus tetap optimis. Dia bahkan bisa mengajari dirinya sendiri kok. Bisa. Walaupun nggak sempat diajarkan oleh orang tuanya. Nah, di sini kita akan belajar tentang pola pikir dan ilmu. Insya Allah. Ya. Nah, ketika di domain B itu kita belajar tentang jiwa, rasa, emosi, dan juga rasa ya di B. Yang ketiga kita akan bicara tentang kesadaran hati dan nurani ya. Nanti selanjutnya kita akan sampai bahas ke bagaimana cara-cara pembersihan hati. Itu juga dibahas. Ya, ini materi C2, manusia makhluk berakal dan manusia bernurani. Nah, kita masuk ke C3. C3 itu dimensi psikomotorik manusia. Nah, ini yang sering dilupakan ya. Salah satu dimensi yang sering dilupakan. Dimensi psikomotorik manusia yang nggak boleh kita lupakan. Kita anggap sederhana, kita anggap remeh. Padahal Rasulullah SAW mengatakan Allah lebih mencintai mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah. Iman itu diyakini dalam hati, diucapkan secara lisan, dan dibuktikan oleh anggota badan manusia. Ya, artinya dengan perbuatan. Perbuatan kan
melibatkan fisik ya, melibatkan jasad. Tuh. Wa takriri bil arkan gitu ya. Jadi rukun manusia adalah psikis dan somatis. Bagaimana keduanya berinteraksi antara badan dan jiwa manusia. Ruh dan akal itu bagaimana bisa berinteraksi tadi ya dengan jasad. Jasad sebagai aktualisasi iman itu kayak gimana? Seperti apa ya jasad sebagai aktualisasi iman? Insya Allah nanti kita akan bahas. Gitu ya. Karena sekali lagi aktualisasi iman itu ya dengan anggota badan. Ya kan? Ini juga penting untuk kita bahas. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan kalau makanan haram, minuman haram, pakaian haram, bagaimana mau dikabulkan doanya. Padahal yang disebutkan tadi kan aspek-aspek jasad, makan, minum, pakaian. Kok ngaruhnya ke doa, gitu kan? Ya, pengaruh besar ya, sifatnya jasad gitu ya. Betapa penting sisi jasad ini. Gitu ya. Kemudian kita bicara tentang psikomotorik for life skill. Bicara tentang psikomotorik dalam rangka membangun kompetensi hidup. Kompetensi, maaf. Beda ya, kompetisi sama kompetensi. Beda jauh, astagfirullahaladzim. Nah, kompetensi hidup. Jadi gimana psikomotorik itu bisa dimaksimalkan ya dengan life skill yang akan membentuk kompetensi hidup dalam rangka membangun kecakapan hidup. Banyak yang tidak tahu kalau tubuh anak itu tegap, kokoh, dan seimbang. Itu dia akan berpengaruh pada belajar tajwid yang mudah. Ya. Kalau tubuh seorang anak itu tegap, kokoh, dan seimbang, itu berpengaruh ketika belajar tajwid ya. Waktu makhorijul huruf, waktu belajar makhorijul huruf, mengeluarkan huruf, itu akan menjadi lebih fasih. Ya. Bahwa fisik yang bagus itu membuat dia lebih tumaninah, lebih khusyuk. Sekarang kita berhadapan dengan pendidikan yang menganggap remeh kegiatan bermain anak. Jadinya akhirnya juga susah gitu ya, buat khusyuk tuh PR banget. Ya. Kemudian melatih manusia yang kuat. Apa itu kuat? Ini juga insya Allah akan kita bahas ya. Berhadapan dengan COVID-19, 2 tahun terakhir ya, mulai terasa kita memberikan definisi ulang tentang apa itu kuat. Ada orang yang udah menggunakan segala macam protokol kesehatan gitu kan, sudah sangat-sangat menjaga dirinya, kok masih kena ya gitu. Ada yang kemudian agak selebor ya, agak bodoh amat gitu sama protokol-protokol, tapi kok nggak kena gitu. Bahwa itu ada qadarullah. Ada ketentuan Allah. Ya, tapi memang sekali lagi perlu ada ikhtiarnya yang kita pelajari. Salah satunya berkaitan dengan aspek jasad atau psikomotorik. Itu domain C ya, teman-teman, tentang ruh, akal, jasad. Ruh, akal, jasad sebagai modalitas kita ya, yang Allah titipkan kepada kita sebagai manusia, yang insya Allah akan makin membuat kita yakin, oh iya ya, Allah tuh kasih kita yang berharga gitu. Kalau Kang Isal tuh suka bilang kalau di pelatihan talent mapping, kita senang nggak sih kalau misalnya kita tuh nggak sadar kita punya 2 miliar. Punya uang 2 miliar tapi kita nggak sadar. Ya nggak seneng lah gitu ya. Orang kita nggak tahu kita punya 2 miliar gitu kan. Nggak nyadar gitu.
Kalau kita nyadar, oh mungkin udah seneng banget, udah bisa check out yang sama ini cuma di keranjang doang kan. Jadi ya itu ya, kesadaran itu penting. Jadi kita membahas domain C salah satunya tujuannya itu agar kita lebih sadar tentang modalitas yang Allah titipkan kepada kita tuh banyak banget, yang semoga jadi jalan kita untuk lebih bersyukur dan bisa memaksimalkan setiap modalitas yang sudah Allah titipkan itu. Ya, karena ya salah satu bentuk syukur ya dengan action ya. Syukur itu dengan perbuatan. Kemudian yang terakhir yang akan kita bahas ini ya, ada 11 materi. Nah, paling panjang itu memang domain D ya. Teman-teman, domain D itu tentang mendidik manusia dan kemanusiaan. Bukan 11, mohon maaf, ada 8 materi. Pertama tentang parenting. Oh ini ya. Pertama di domain D itu tentang parenting. Di parenting ini ada mendidik, mengajar, dan mengasuh. Ya. Terus nanti akan bahas insya Allah modalitas parenting itu apa saja, dan parenting berbasis fitrah D1 ya. D1 tentang parenting. Kemudian D2, domain D yang kedua, yaitu brothering. Brothering itu nanti kita akan bahas ya tentang mendidik, tapi saudara yang mendidik saudara. Ya. Bukan hanya sama ini kan kita kalau dengar kata mendidik itu hanya orang tua kepada anak, ataupun gambarannya ya orang tua kepada anak atau guru kepada murid kayak gitu kan. Nah, sebenarnya ada pendidikan lain gitu yang mungkin selama ini kita belum sadari tentang brothering gitu. Ya, tentang pendidikan yang terjadi antar saudara, adik kakak gitu ya, ataupun teman mengasuh teman. Gitu. Kita bicara tentang asah, ya, asah, asih, asuh di antara para saudara. Bahkan mereka bukan sekedar saling membuli kok gitu kan. Kadang adik kakak tuh suka ejek-ejekan gitu ya, saling membuli. Mereka itu lewat bully mengasah, tapi di sisi lain mengasihi juga dan saling mengasuh. Gitu. Kemudian interaksi antar saudara akan kita bahas ya, seperti apa, lalu bagaimana ayah bunda sebagai orang tua itu menjadi saksi peran dari ayah bunda ketika anak-anak kita sedang berinteraksi satu sama lain dengan memperdalam diri sendiri. Gitu. Nah, jadi gimana posisinya ketika Allah amanahkan kita sebagai orang tua melihat brothering ini sedang bekerja gitu. Terkadang pendidikan antar saudara ini sedang bekerja gitu ya, mekanisme Allah, tapi orang tua itu sudah meng-cut duluan gitu. Contoh, misalnya tadi ya kakak suka membuli adiknya gitu ya, membuli yang apa ya, dalam tanda kutip ngejekin gitu ya. Nggak bisa gitu ya, atau wah gimana-gimana gitu. Terus langsung orang tua itu nge-cut kan, "Kakak nggak boleh gitu." Gitu kan. "Kakak nggak boleh gitu, bla 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 bla." Gitu. Padahal itu ya ada pendidikan sendiri yang bisa dimaksimalkan di situ sebenarnya ya tentang brothering itu. Insya Allah kita akan bahas lebih rinci di kesempatan selanjutnya ya ketika kita sudah tahap brothering. Itu D2. D3 kita akan bahas tentang tahapan-tahapan pendidikan. Nah, ini udah mulai cara-cara ya, udah mulai yang operasional tapi pun nggak akan mendetail gitu. Jadi teman-teman insya Allah kalau di Inspire Psikologi ini sebenarnya poinnya itu bagaimana yang kemudian nanti akan mengembangkan dan tahu cara-caranya itu ya teman-teman sendiri gitu ya. Jadi di sini kita bahas konsep atau hakikatnya dulu ya.
yang sempat kita bahas sebelumnya juga ya, ada filosofi sama konseptual gitu. Kalau itu udah clear sebenarnya operasionalnya insya Allah teman-teman juga akan ngeh sendiri gitu harus gimana-gimana ya. Jadi tahapan pendidikan itu yang pertama ada penyadaran gitu. Ini adalah nomor 1 dan nggak bisa ditawar-tawar. Dari tadi kita bahas juga ya berapa kali tentang kesadaran. Sadar. Gitu. Karena kalau nggak sadar tuh ya nggak bisa gitu ya. Dalam Islam tuh nggak bisa. Kita semua dinilai dari niat kita. Nah, niat itu kan harus dengan sadar, ya, teman-teman. Penyadaran. Yang kedua, tentang pembentukan. Yang ketiga, tentang penyempurnaan. Jadi gitu ya, tahapan pendidikan, penyadaran, pembentukan, penyempurnaan. Insya Allah nanti kita akan detailkan setiap poinnya ya. Jadi, di sini ada ajakan dari Ustadz Aat ya, ayah bunda sekalian, terutama bagi yang kuliah ilmu pendidikan, kuliah psikologi, ya kita bongkar paradigma bahwa sebuah proses pendidikan itu ya penyadaran, pembentukan, dan penyempurnaan. Yang udah kita bahas di episode sebelumnya ya, 0-7 itu relatif penyadaran. Ya, 0-7 fase apa? 2 pekan lalu kita udah bahas karakter building ya. Nah, iya, karakter building. Nah, itu pas fase-fase penyadaran. 7-12 itu pembentukan. 12-15 itu finishing touch. Ini menarik ya teman-teman. Ini bisa di-highlight sama teman-teman semua. Jadi seharusnya orang tua itu cukup mendidik anak tuh fokus sampai 15 tahun doang. Sampai 15 tahun doang. Karena tadi 12-15 tuh udah finishing touch gitu. Jadi udah 15 tuh dia nggak perlu dididik lagi. Tugas orang tua itu selesai di usia 15 tahun anak-anak kita. Anak-anak itu jangan sampai jadi beban seumur hidup atas sikap-sikapnya. Atas pertumbuhan anak-anak kita terus jadi beban orang tua. Enggak. Sebenarnya kewajiban orang tua itu ya mendidik itu cuma sampai balik. Sampai 15 tahun itu. Karena 15 tahun itu harusnya udah dewasa, nggak ada lagi transisi remaja gitu, nggak ada. Gitu. Ya, idealnya seperti itu. Kalau kita fokus, teman-teman. Nah, ini butuh fokus. Cuman kita nggak sabar sekarang. Apa-apa kayaknya pendidikan tuh harus ke sekolah. Karena sekolah mahal. Jadi orang gimana caranya cari uang buat bisa masuk sekolah mahal gitu kan. Padahal sebenarnya kalau kita paham konsep pendidikan, kita bisa turun langsung untuk mendidik. Karena hakikatnya pendidikan itu juga di keluarga, teman-teman. Itu poinnya. Pendidikan tuh berlangsung dan utamanya itu di keluarga. Gitu. Jadi harapannya ketika kita udah tahu ini nih, udah belajar ini, nah teman-teman tuh bisa jadi orang tua atau bahkan teman-teman menjadi anak-anak gitu yang bisa menghidupkan kembali fungsi keluarga, salah satunya dalam pendidikan. Masya Allah banget. Di pendidikan tuh bukan hanya sekedar gelar, bukan hanya lulusan mana gitu, tapi bagaimana pemaknaan dan implementasinya di keluarga gitu ya. Tadi pendidikan anak itu sebenarnya cukup sampai 15 tahun. Selebihnya itu adalah kewajiban dakwah. Nah, jadi kalau mendidik cukup sampai 15 tahun, selebihnya tuh yang seumur hidup tanggung jawabnya itu tanggung jawab dakwah. Dan dakwah tuh ingat ya, poin dakwah tuh apa? Kita hanya menyampaikan. Nggak bisa maksain seseorang. Ya. Nah, tapi pendidikan ini tadi gitu ya, harus dimaknai udah maksimal belum sih gitu sampai 15 tahun itu. Ya. Jadi perlu kesabaran dan juga pertolongan Allah tentunya ya untuk bisa sabar dan bisa tadi memaknai setiap prosesnya.
Kalau tanpa ilmu sulit gitu ya untuk di zaman ini untuk bisa memaknai setiap tahapannya karena beberapa waktu lalu aku ngobrol sama teman gitu ya yang sudah Allah amanahkan anak, terus kadang ada pembicaraan di antara ibu-ibu gitu kan. Anaknya udah bisa ini atau bisa itu gitu kan. Terus kalau anaknya belum tuh kayak, "Ih kenapa ya anak aku belum? Kayaknya harus diperiksa deh," gitu kan. Harus sampai lebay kayak gitu. Tapi bener loh teman-teman, di lapangan tuh beberapa kali terjadi seperti itu gitu ya. Akhirnya membandingkan satu sama lain perkembangannya dan tidak sabar gitu ya dengan perkembangan, anaknya karena insecure dan lain-lain kayak gitu ya. Lagi-lagi, ke mental gitu nantinya ya, gitu. Jadi Masya Allah sih ya, kita akan bahas tahapan-tahapan pendidikan. Kemudian yang keempat atau D4 ya, teman-teman, itu kita akan bahas tentang menggali fitrah keimanan. Menggali fitrah menggali fitrah pendidikan, keimanan ya tentunya pendidikan ini dengan keimanan ya. Kita bahas tentang mendidik manusia dan kemanusiaan, berarti ya pendidikan ya yang kita bahas di domain D ini. Jadi menggali fitrah pendidikan. Ya. Menggali fitrah pendidikan itu kita akan bahas tentang menggali ke dalam atau sebelumnya sudah sempat disampaikan juga ya tentang inside out. Tentang bertanya kepada Allah. Lebih dalamnya tuh gimana sih bertanya sama Allah ya masih belum cukup gitu buat nanya ke Allah. Ada tuh beberapa orang yang seperti itu, nggak cukup nanya ke Allah, Allah nggak kasih jawabannya gitu ya. Nah, insya Allah kita akan gali di sini. Itu yang keempat ya, domain D. Kemudian yang kelima, domain D yang kelima atau D5 itu adalah ayah sang pendidik. Nanti di sini insya Allah kita juga akan bahas tentang peran-peran ayah. Ya, ayah sebagai lelaki Luqmanul Hakim, ayah sebagai pendidik peradaban, dan juga modalitas pendidikan ayah. Jadi pendidikan yang disampaikan sama ayah tuh butuh modal apa aja sih gitu kan. Nah terus peran-peran dan pembagian perannya tuh kayak gimana gitu. Insya Allah nanti dibahas di sini. Ayah sang pendidik. Nah, setelah ayah sang pendidik, D6-nya bunda sang pengasuh. Ya, bunda sang pengasuh. Jadi ayah itu mendidik, bunda itu mengasuh. Bunda sebagai sang madrasah, pelaksana pendidikan, dan juga akan dibahas modalitas pendidikan bunda itu apa saja, serta kekuatan-kekuatannya tuh gimana. Gitu ya. Ini penting nih teman-teman ya, buat kita tuh tahu gitu ya pembagian perannya kayak gimana kalau di dalam satu rumah itu gitu. Karena kayaknya apa-apa bunda gitu ya, apa-apa ibu gitu, apa-apa mama misalnya ya. Padahal juga laki-laki punya peran, bahkan peran yang utamanya tuh adalah bapak-bapak gitu. Tapi kita lihat nih ya yang belajar bapak-bapak di sini terbatas ya jumlahnya ya. Barakallahu fikum di sini ya bapak-bapak dan calon bapak. Allah gerakan untuk belajar gitu. Karena sebenarnya yang lebih butuh belajar tuh ya bapak-bapak gitu ya. Sebenarnya. Karena kalau diibaratkan sekolah, kepala sekolahnya itu adalah seorang bapak-bapak atau ayah gitu. Ya. Sementara seorang ibu itu adalah pelaksana pendidikan tadi. Yang teknis harian, guru lah kita bilangnya gitu ya kalau di sekolah itu. Dia yang menentukan detailing-detailingnya itu ya adalah kepala sekolahnya, peran ayah ya, bunda seperti pengasuh. Itu yang D5 dan D6, selanjutnya D7. D7 itu kita akan bicara tentang guru ilmu, guru alam, dan guru hidup. Nah, jangan lupa di dalam hidup kita itu banyak sekali guru. Dan yang disebut dengan guru ini nggak cuman berupa orang gitu ya, berupa
manusia gitu. Dalam mendidik anak-anak kita itu atau bahkan mendidik diri kita sendiri, ada guru ilmu, ada guru alam, ada guru hidup. Nah, bahwa anak kita bisa berguru pada manusia, bisa juga berguru pada buku. Anak kita bisa berguru pada alam. Anak kita atau diri kita tadi ya bisa berguru pada kehidupan dan juga pengalaman. Betapa ruginya kalau kita dipisahkan dari kehidupan dan pengalaman. Padahal di sana ada guru-guru yang luar biasa. Kalau bahasa Minangnya atau istilah Minangnya, alam takambang menjadi guru. Gitu kan. Jadi sebenarnya dalam kehidupan dan pengalaman itu ya kenapa selalu tekankan tentang syukur gitu ya di awal setiap FN ini. Karena setiap pengalaman atau rasa syukurnya teman-teman itu jadi guru juga gitu. Jadi hal yang bisa kita maknai bersama gitu kan. Itu yang ke-7. Dan yang terakhir, yang ke-8, D8, paling banyak ya domainnya, rincian domainnya di domain D ini. Ke-8 itu tentang metodologi pendidikan. Metodologi pendidikan anak sih ya nanti ya. Memang kan kita ikhtiarkannya kita sebagai orang tua dan calon orang tua di sini. Posisikan dirinya tuh. Jadi kita akan bahas metodologi pendidikan anak, tentang keteladanan, tentang bercerita, ya, tentang pengajaran dan lain-lain. Menarik sekali di yang ke-8. Begitu teman-teman ya. Baik, ayah bunda sekalian, ini saja, itu saja pengantar yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan gambaran tadi, ayah bunda tidak menjadi lelah belajar. Tidak kemudian cuma belajar gimana. How to. Tapi belajarlah dari saripatinya. Belajarlah dari saripatinya. Belajarlah dari intisarinya. Nah, begitu. Ada seorang kepala sekolah yang sukses memimpin sebuah sekolah pendidikan karakter, lalu kemudian dia segera berhenti dari sekolah itu karena ingin mendirikan sekolah yang baru, karena dia merasa telah mengerti. Karena dia memang sukses. Iya, sukses gitu ya, berhasil sebenarnya. Tapi ternyata dia gagal dalam mendirikan sekolah yang baru. Kenapa? Karena beliau melupakan hakikat yang perlu dipelajari, prinsip dan esensi serta visi yang perlu digali. Itu saja dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah 4 kali FN baru kita selesaikan pembukaan ya. Pembukaan dan tujuan dari adanya perkuliahan yang akhirnya kuliahnya membahas buku, yang akhirnya bukunya kita jadi bahan rujukan Halalin Talks. Gimana teman-teman? Apa yang dirasakan? Boleh banget dijawab di kolom chat. Apa yang teman-teman rasakan setelah mengetahui atau mengikuti perjalanan panjang. Ini tuh baru prolog, bukan prolog ya, baru kayak ngasih tahu gambaran umum apa aja nih yang bakal kita pelajari gitu ya. Butuh 4 pertemuan gitu. Butuh 4 pertemuan, butuh 4 FN untuk ngedetailin poin-poinnya. Apa yang teman-teman rasakan? Apakah tadi jadi lelah belajar? Ya Allah, banyak banget PR-nya gitu kan. Udahlah nggak jadi belajar, mendingan sekalian nggak usah tahu gitu.
Atau gimana teman-teman? Karena tadi ya pesan terakhir dari Ustadz Aat tidak, ayo semoga yang disampaikan itu jadi gambaran tapi nggak jadi lelah belajar gitu kan. Tidak kemudian akhirnya kita belajar cuman gimana, how to, tapi belajarlah dari intisarinya, saripatinya. Sebuah pesan di akhir pembukaan dari Ustadz Adriano Rusfi selaku guru kita. Kalau kata Dila, deg-degan. Kenapa Dil deg-degan ya? Kenapa nih? Kenapa boleh on mic langsung nggak apa-apa? Oh iya, ya teh Bismillahirrahmanirrahim. Deg-degannya karena yang beberapa pekan ini kan disampaikan yang domain-domainnya ya teh ya. Terus dibahaslah secara umum gitu, akan membahas apa. Nah, per domainnya itu udah kayak, aduh, aku bakal dikasih surprise apa nih, ilmu apa nih yang Allah akan ilhamkan gitu. Karena dari judul-judulnya aja merinding gitu ya teh, bikin kayak ya Allah ini ilmu yang mahal banget gitu kan. Terus tadi disebutkan juga saripati-saripatinya, jadi deg-degan karena akan bertemu dengan sesuatu yang luar biasa gitu di depan sana, dan semoga Allah tolong bisa sampai ke titik itu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. Tidak dikasih deg-degan yang kayak nervous gitu ya, speechless yang kalau mau dikasih sesuatu atau surprise itu kan kayak gimana gitu ya, beda ya feel-nya gitu. Atau kita mau ketemu sama orang penting gitu, dapat undangan misalnya dari presiden ya, atau dari orang penting siapa gitu kayak, aduh, gimana gitu ya feeling-nya tuh ya. Bismillah ya, semoga Allah tolong ya. Ternyata baru bahas garis besarnya aja butuh 4 pertemuan ya teman-teman. Gimana satu buku, tapi nggak usah dibayangin panjang. Karena Allah nggak minta kita sampai ngehatamin kok. Gitu. Ya. Kalau ditanya, teh ini jadi berapa episode sih FN ini? Ya, selagi kita bisa masih mengikhtiarkan, kalau Allah tolong, jangan sampai kita skip dah, gitu kan. Bismillah. Aku juga belum tahu ini bisa dibagi berapa episode gitu kan, karena masih menimbang-nimbang. Gitu. Kenapa? Karena bayangin ya teman-teman, ini tuh yang dibagi sampai 4 episode itu tuh hanya satu pertemuan, dan itu baru pembukaan saja gitu kan. Itu ada di YouTube, teman-teman bisa cari di YouTube-nya Akil Balik Institute. Nanti aku coba kirim ininya deh, linknya ya di kolom chat. Kalau teman-teman mau murojaah lagi tapi bahasanya secara langsung dari gurunya gitu ya, dari Ustadz Aatnya gitu. Boleh. Itu cuman satu pertemuan yang itu betul-betul padat. Nah, jadi di sini tuh kayak perinciannya gitu. Kita lebih pelan-pelan gitu kan. Karena setiap materi beliau memang padat banget gitu. Bahkan setiap tadi domain yang disebutkan dibagi jadi domain 1, domain 2, domain 3 gitu kan. Itu aja padat banget gitu masing-masingnya. Kalau bahasa sekarang daging banget gitu ya. Kalau kata Lulu tuh wagyu banget kata dia. Gitu ya. Saking dagingnya daging terbaik gitu ya. Ya Allah sajikan. Gitu. Di bismillah ya. Semoga Allah tolong ya. Jadi deg-degannya bukan deg-degan gimana gitu yang jadi khawatir ya. Tapi deg-degan yang excited gitu. Bismillah ya. Kalau kata Vini, banyak PR tapi optimis gitu. Iya ya. Bismillah gitu. Jadi rasa atau perasaan kita tuh yang mendominasi, emang ada rasa takut gitu kan? Iya sih ya, ada rasa takut. Tapi yang terpenting adalah rasa optimis. Karena Rasulullah SAW, Allah itu suka sekali optimisme. Gitu. Nggak apa-apa gitu ya, apakah betul-betul kita harus menghatamkan ini? Kita niatkan seperti itu. Karena kan keberkahan itu ketika kita membahas sesuatu atau satu buku dan itu sampai tuntas gitu kan.
Ya kita ikhtiarkan semampu kita sampai tuntas. Tapi nggak usah dibayangkan dulu, wah jadi berapa episode ya, jadi 1000 episode gitu misalnya ya. Jadi berapa? Jadi 2000 episode tuh kayak aduh berat banget gitu. Ya jangan dibayangkan seperti itu. Bismillah. Ya, optimis. Bayangkan kita dapat kejutan-kejutan dan juga penyadaran-penyadaran di setiap episodenya yang wah ternyata gitu ya. Itu berharga sekali gitu tadi ya. Wah ternyata aku punya 2 miliar gitu. Episode selanjutnya ya Allah ada tambahan lagi 2 miliar lagi gitu kan. Itu kan harusnya senang gitu kan yang utamanya ya. Di optimis. Gitu. Kalau kata ini banyak PR tapi optimis. Tetap optimis Allah dengan mudah bisa menolong kita. Selanjutnya nih ada dari Teh Fauziah Mustika Putri. Teh Fauziah Mustika Putri dari Semarang. Katanya mind blowing Teh, Masya Allah. Banyak konsep-konsep yang selama ini jarang saya ketahui dan explore seperti konsep followership dan brothering. Banyak konsep yang sudah diketahui tapi dibahas dan dikupas lebih dalam lagi seperti manusia dan penciptaannya tidak sesederhana itu. Padahal saya alumni biologi yang konsep secara saintifiknya udah mumet banget. Iya, anak biologi mah pasti clear ya tentang metabolisme tubuh ya. Aduh, siklus Krebs. Saya paling ingat banget siklus Krebs dibahas gitu ya sama Bu Dina. Saya tuh sampai sekarang tuh masih hafal siklus Krebs katanya tuh ya. Coba kalau yang biokimia pada dapat A gitu, emang masih hafal katanya tuh gitu. Clear banget gitu ya dijelasinnya kalau biologi itu. Jadi bagaimana pemaknaannya, bukan hanya kita ngafalin gitu ya, terus juga bagaimana mekanisme akhirnya dari makanan jadi ATP ya, jadi energi gitu. Masya Allah. Ya, insya Allah kita akan bahas ya tadi ya, ternyata tidak sesederhana itu. Yang mumet itu bagaimana kita bisa maknai sehingga jadi sesuatu yang berharga banget gitu ya. Apalagi ditambah konsep dari segi psikologinya seperti apa, ya kan? Psikologi kan sekarang ilmu yang lagi cukup hits ya, teman-teman, ya nggak? Yang lagi dicari banget gitu ya sama orang-orangnya, apalagi kalau ada bahasan-bahasan yang kayak webinar dan lain-lain kayak gitu ya, kayaknya tuh dicari banget gitu psikologi. Dan kayaknya psikolog juga banyak dicari gitu. Kalau kata Ustadz A tuh bahkan beliau mah tegas banget ya bilang gini ya, sebenarnya kenapa sih gitu ya, orang-orang tuh pengen ada remaja gitu. Karena kalau ada remaja atau tercipta remaja-remaja bukan orang dewasa, psikolog tuh laku katanya gitu. Ya kan? Bahasan-bahasan kita banyak gitu kan, bisa tadi bahas tentang inner child gitu ya, mental illness dan lain-lain. Itu kan jadi duit gitu. Tapi lagi-lagi kita nyari apa sih gitu, balik lagi tujuannya di dunia ini. Saya nggak mau gitu, saya sebagai psikolog nggak mau gitu kalau malah jadi banyak gitu PR-nya ya, nah, remaja dengan remaja itu kan gitu ya. Iya, mari sama-sama kita perbaiki bersama ya. Perlu dimurojaah terus ilmunya Teh, doakan ya bisa istiqomah buat murojaah ilmu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga Allah karuniakan kekuatan ya untuk bisa ikhlas jujur dalam setiap aktivitas Teh Fauziah ya, termasuk aktivitas menuntut ilmu dan murojaah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kalau dari Teh Nabilah di Malang katanya clear banget ya, clear Teh, yang dirasain clear. Ya bahasannya tuh dari awal sampai akhir banget ya nggak sih gitu, makanya tuh waktu udah dibahas ini tuh gitu ya, yang aku ceritain di awal gitu kan kuliahnya. Jadi nanti kalau ada kesempatan kuliah langsung sama Ustaz Taat, insya Allah aku akan share informasinya di grup ya, kalau dibuka lagi untuk tahun ini. Dan aku rekomendasikan teman-teman bisa berguru langsung selama itu ada kesempatannya. Aku sangat-sangat rekomendasikan. Nanti di FN kayak tinggal jadi murojaah gitu, tempat murojaah ya. Lagi masih ada guru kita secara langsung ya, berguru lah gitu ya sama guru kita. Jadi dipersiapkan. Allah aku pengen ikut secara langsung nih gitu ya sama beliau karena feel-nya pasti beda. Iya. Ya sama beliau langsung. Gitu. Ya.
Dan ini tuh kan cuman baru materi kuliah ya. Nah, setelah kuliah tuh yang terpentingnya teman-teman ada namanya coaching yang aku sampaikan waktu itu ya di awal-awal 3 hari. Nah itu bahas tentang sumber mata air katanya. Sumber air artinya mata air ya, bahas mata airnya. Kalau ini masih dikatakan airnya, mata airnya tuh dari mana gitu ya, hasil pemikiran ini tuh dari mana gitu. Itu dibahas. Dan memang kalau itu kayaknya nggak bisa dibahas secara online kayak gini deh ya, perlu offline. Jadi bismillah mohon didoakan ke depannya, semoga kita juga nanti bisa buat agenda offline-nya ya, untuk teman-teman semua gitu. Ya, semoga Allah tolong. Dari Kang Fadil, masih tadi ya bahas siklus Kreb. Siklus Kreb sudah menjadi makanan sehari-hari. Alhamdulillah. Semoga Allah tolong untuk bisa memaknai ya. Sayangnya saya ngajar di SMP ya. Ngajarin anak SMP siklus Kreb itu mumet. Nah ini ya kitanya harus clear dulu, bisa maknain dulu. Akhirnya nanti bisa mengemas sesuatu yang rumit tuh jadi lebih sederhana, gitu kan. Jadi orang yang Allah karuniakan ilmu itu kan sebenarnya tujuannya itu agar bisa mengurai gitu kan, sesuatu yang rumit itu jadi lebih sederhana. Gitu. Ya, barakallahu fikum Kang Fadil. Ya, Kang Fadil doakan biar bisa dilancarkan rezekinya terutama untuk biaya buat nge-gym. Dan nge-gym jangan lupa ya untuk menuntut ilmu tuh jadi prioritas ya. Kadang kita kalau yang menuntut ilmu tuh nggak pengen bayar gitu kan, pengen yang gratis-gratis aja gitu. Kadang yang gratis aja kita kurang maksimal gitu kan. Karena ya udahlah gratis gitu. Ingat menuntut ilmu juga kita perlu uang ya. Ya, teman-teman perlu persiapan secara finansial. Jadi coba teman-teman harus mulai bisa sisihkan untuk menuntut ilmu. Karena ya kita tidak akan bisa mendapatkan kemuliaan ilmu kalau kita tidak memuliakan ilmu gitu ya. Jadi maksimalkan kuliah. Aku sampaikan ya, kuliah ini berbayar. Kuliah Imanic Spiritual Education Psychology atau Inspire Psychology ini berbayar. Waktu itu berapa, Vin? 1 juta sekian ya. Kalau nggak salah 1 juta sekian dan itu untuk berapa? 19 kali pertemuan ya, sekitar 3 bulan. Dan itu kalau kataku masih sangat murah kalau dibandingin dengan ilmunya. Bayangin aja, silakan dibagi. Karena course-course atau kursus-kursus tentang bisnis itu puluhan juta, teman-teman. Dan orang tuh rela buat ikut itu. Kenapa kita bahas hal-hal esensi kayak gitu nggak berani invest gitu loh, kayak, ih mahal banget gitu. Ih jual agama gitu kan, suka bilang kayak gitu kan. Padahal ya buat operasional aja nggak nutup gitu ya. Bahkan adanya sekarang tuh kan ada akil balik institut ya. Jadi ada akil balik community, ada akil balik institut. Sebenarnya ini buat dakwah lagi gitu. Ya, buat dakwah lagi dan bukan semata-mata untuk ya dicari. Jadi Masya Allah banget kita support dakwah guru-guru kita ya. Jangan sungkan untuk bisa mengeluarkan uang untuk menuntut ilmu. Kadang kan kayak masih banyak lah kelas gratisan, ngapain sih gitu kan cari yang banyak. Pasti beda ya teman-teman. Kemudian untuk coaching itu waktu itu di 2,5 kalau nggak salah ya. Cuma 3 hari dan full. Ya teman-teman harus niatin dulu gitu. Aku nggak nyuruh teman-teman nabung ya, karena bagi Allah mudah sekali kasih uang dari manapun ya. Gitu. Tapi harus ada keyakinan gitu. Harus ada mental tadi kita mau mengeluarkan ilmu ya di jalan Allah. Dan sampai kebalik kita bekerja untuk dapat uang. Sementara para ulama itu bekerja untuk bisa menuntut ilmu. Nah, kita menuntut ilmu untuk bekerja. Balik ya. Nah, harusnya kita bekerja atau mengikhtiarkan apapun itu untuk bisa menuntut ilmu. Jadi poin utamanya untuk ilmu. Masuk ya, Kang Fadil pengen nge-gym, sama nge-gym tuh ikhtiar apa? Untuk menjaga fisik. Fisiknya apa? Agar performa kita dalam menuntut ilmu tuh bisa kuat.
Karena susah loh bisa stay di depan laptop gitu kan, atau di depan kajian gitu ya, di majelis-majelis dengan suasana yang kondusif gitu, yang tidak terdistraksi, bisa fokus, bisa nyatet gitu. Itu susah. Apalagi belum apa-apa udah notifikasi, kita langsung buka gitu kan. Jadi nyambi, kan nggak bisa ya, kadang nggak bisa nahan itu. Nah itu tuh kan butuh fokus, fokus latihannya salah satunya dari olahraga. Jadi olahraga pun untuk apa? Untuk menunjang proses menuntut ilmu. Itu poinnya. Karena apa? Karena dengan ilmu akhirnya kita bisa memaknai kehidupan ini. Gitu. Tadi proporsinya ya. Seperti apa? Makanya olahraga tuh aku bilang ke Vin ya, Vin, bukan cuma tentang body goals ini tuh, gitu kan. Bukan hanya tentang jadi uus. Utis respect. Ya Allah ya. Kan jadi itu gitu kan. Kan hanya itu. Tapi adalah bagaimana kita bisa mempersiapkan diri kita untuk lebih pantas gitu ya. Allah karuniakan ilmu. Itu loh poinnya. Karena nggak bisa menuntut ilmu dengan fisik yang lemah kalau Allah nggak tolong. Karena dalam menuntut ilmu banyak sekali aspeknya, butuh fokus, butuh diam. Coba kalau kita, oh nggak bisa diem banget, lari-lari sana-sini. Nggak bisa gitu kan. Nah, makanya banyak guru-guru SD yang itu pusing gitu katanya tuh. Anak-anak SD zaman sekarang tuh nggak bisa diem, kata tuh suruh diem tuh lari lagi, ngobrol lagi gitu kan. Ini sih gitu ya, ya curhat ke Ustadz Aat gitu ya, guru-guru SD tuh. Padahal dari TK udah dibiasain buat diem katanya tuh ya. Padahal dari TK tuh udah disuruh rapih, udah ada jadwalnya katanya. Ya itu justru salahnya, dimarahinlah sama Ustadz Aat gitu ya. Karena nggak sabar, apa-apa dari pembiasaan gitu. Jadi seolah-olah lebih cepat lebih baik, ya kan? Oh kalau udah dibiasain dari awal mungkin nanti akan lebih bisa diem gitu kan dalam menuntut ilmu gitu disebutnya tuh ya. Enggak, TK tuh kan usia masih main-main. Justru utamanya tuh psikomotoriknya gitu di sana yang harus lebih kuat. Jadi belajarnya mereka tuh ya main petak umpet, lari-larian, main bola gitu kan. Itu belajar anak-anak TK, bukan udah harus, oh hari ini duduk rapi ya gitu, harus dengerin guru ya gitu. Belum. Si TK udah disuruh duduk, ya Allah. Itu udah makannya SD-nya ya kan. Gimana? Ya itu nggak bisa diem, orang istilahnya yang sebelumnya belum terpenuhi gitu kan. Ya makanya kalau kita lihat sekarang dinamika ya, ada orang yang ya udah dewasa tapi masih kekanak-kanakan gitu. Mungkin gara-gara tahapan perkembangannya ada yang terlewat gitu ya, ada yang tidak dimaksimalkan. Itu kita perlu pelajari agar apa? Agar kita bisa memaksimalkan ikhtiar. Di bab ikhtiar sih ya. Tetap semuanya qadarullah, Allah yang mengatur. Tapi bagaimana ikhtiar kita untuk bisa menjemput pertolongan Allah dengan ilmu. Gitu. Ya, makanya kenapa kita split jadi 2 bahasan di Friday night itu ya, di pembinaan komunitas teman halal, karena ada 2 kebutuhan gitu. Yang pertama, ya tentang gaya hidup, lifestyle yang memang ini lebih ke aspek jasad gitu ya. Kenapa ini sampai di-split jadi satu bahasan khusus? Karena ini yang sering dilupakan tadi, psikomotorik gitu. Di pembahasan kita di Inspired Psychology atau di Halalin Talks ini, memang psikomotorik tuh udah sekarang tuh udah benar-benar dilupakan banget gitu. Dikesampingkan. Ini kalau disuruh milih ikut webinar tentang mental illness atau olahraga, mending ikut webinar mental illness gitu kan. Kalau zaman sekarang kan. Atau enggak webinar tentang insecure atau apa yang kita lagi rasain. Kan kita lebih seneng kan gitu kan. Ikut-ikut kayak gitu atau ikut seminar yang tentang digital marketing. Nah, sekarang kan bahasannya itu ya. Apalagi sih bahasan-bahasan zaman sekarang aku kayaknya udah cukup kudet sekarang.
apalagi yang kayaknya peminatnya tuh banyak banget sih teman-teman. Ya selain digital marketing, terus juga tentang teknologi-teknologi ya, biasanya kan banyak banget IT programmer ya kalau yang sekarang tuh ya. Terus juga yang sosial media manajemen yang gitu-gitu kan kayaknya keren banget gitu ya kalau bahas itu dan kita tahu gitu ya tentang hal itu. Nah, banyak yang bahas itu ya kan. Tapi kalau ditanya aktivitas fisiknya kayak gimana, nah itu pasti sebagian besar masih PR gitu. Tapi aku senang sebenarnya di 2023 ini tuh kalau aku sekilas melihat tuh banyak orang yang sadar gitu ya. Banyak yang mulai, wah 2023 ini harus punya goals gitu kan. Harus punya salah satunya tentang kesehatan gitu. Orang-orang udah mulai peduli gitu kan. Tapi jangan sampai kita dipatahkan oleh iklan GoFood ya, tahu kan iklan untuk teman-teman yang gagal nge-gym katanya tuh ya. Di awal tahun nggak apa-apa, terus iklannya makan apa ada cheeseburger, apa-apa gitu.